Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ratna Bater, kelas 18G, Program Studi Magister Manajemen. Baik, kali ini kami akan memaparkan tentang perbedaan manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia. Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan, baik secara individu maupun organisasi. Walaupun objeknya sama-sama manusia, namun pada hakikatnya ada perbedaan hakiki antara manajemen sumber daya manusia dengan manajemen tenaga kerja atau dengan manajemen personalia. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia adalah yang pertama perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan dan pengadaan, yang keempat pengendalian, yang kelima pengembangan, yang keenam kompensasi, yang ketujuh pengintegrasian, yang kedelapan pemeliharaan, yang kesembilan kedisiplinan, dan yang terakhir adalah pemberhentian. Manajemen personalia adalah segala aktivitas yang berkenaan dengan pemberdayaan sumber daya pegawai dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya manajemen kepegawaian, para pegawai secara efektif dan efisien dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dan fungsi manajemen personalia yang pertama adalah menyediakan tenaga kerja dalam kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan oleh tiap-tiap bagian dalam perusahaan. Hal ini berarti bagian personalia memberikan layanan pada bagian lain agar lebih mudah melaksanakan tugasnya. Yang kedua, membuat anggaran tenaga kerja yang diperlukan. Yang ketiga, membuat job analysis, job description, dan job specification. Yang keempat, menentukan dan memberikan sumber-sumber tenaga kerja. Yang kelima, mengurus dan mengembangkan proses pendidikan dan pendidik. Yang keenam, mengurus seleksi tenaga kerja. Yang ketujuh, mengurus soal-soal pemberhentian atau pensiun. Yang kedelapan, mengurus soal-soal kesejahteraan. Perbedaan manajemen sumber daya manusia dan manajemen personalia berdasarkan pengertiannya, perbedaan dari manajemen personalia dengan manajemen sumber daya manusia yaitu manajemen personalia merupakan cabang manajemen yang berkaitan dengan tenaga kerja, di mana berkaitan dengan bagian perekrutan, penempatan staf, pengembangan yang memiliki hubungan dengan perusahaan agar tujuan dari perusahaan tercapai. Sedangkan manajemen sumber daya manusia merupakan manajemen yang berfokus pada penggunaan tenaga kerja entitas yang efektif agar tujuan organisasi tercapai, contohnya seperti perolehan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan koordinasi orang di tempat kerja, sehingga dapat memberikan perusahaan yang terbaik. Berdasarkan ruang lingkupnya, perbedaan dari manajemen personalia dengan manajemen sumber daya manusia yaitu manajemen personalia memiliki ruang lingkup yang terbatas, di mana para tenaga kerja dipandang sebagai alat bagi perusahaan. Sedangkan manajemen sumber daya manusia memiliki ruang lingkup yang lebih luas, di mana para tenaga kerja dianggap sebagai aset bagi perusahaan. Berdasarkan pendekatannya, perbedaan dari manajemen personalia dengan manajemen sumber daya manusia yaitu manajemen personalia biasanya masih memiliki pendekatan dengan gaya tradisional kepada para pekerja, sedangkan manajemen sumber daya manusia lebih memiliki pendekatan dengan gaya modern kepada para pekerja. Berdasarkan komunikasinya, perbedaan dari manajemen personalia dengan manajemen sumber daya manusia, yaitu manajemen personalia memiliki jangkauan komunikasi dengan tenaga kerja yang tidak bertemu langsung atau harus melalui perantara. Sedangkan manajemen sumber daya manusia memiliki jangkauan yang dilakukan secara langsung atau bertatap muka. Berdasarkan fungsinya, perbedaan dari manajemen personalia dengan manajemen sumber daya manusia, yaitu manajemen personalia membagi fungsi ke dalam dua bagian, fungsi operatif yang berkenaan dengan pengadaan, pengembangan, evaluasi, kesejahteraan, hingga perundingan bersama dengan tenaga kerja, dan fungsi manajerial yang berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, motivasi, dan koordinasi dengan tenaga kerja. Sedangkan fungsi dari manajemen sumber daya manusia yaitu untuk memastikan ketersediaan tenaga kerja telah memenuhi syarat dan menempatkan pada pekerjaan yang tetap.
Baik, cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.